Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozitu Rasyada Ramania dengan NIM belakang 008 dari Ilmu Kelautan A dan dari kelompok 1. Nah, di sini aku mau responsi praktikum sistem informasi grafis. Langsung aja. Ini adalah daftar modul yang bakal aku bahas. Yang pertama ada modul pengenalan penginderaan jauh. Yang kedua ada modul registrasi, delegasi, dan klip. Yang ketiga ada modul interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Dan yang keempat ada modul batrimetri dan kartografi digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul 1. Nah, modul 1 ini memiliki judul pengenalan penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh atau inderaja merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Penginderaan jauh ini sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogeometri, interpretasi cipta, dan sensor non-fotografik, baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Oke, nah di sini kami menggunakan citra Sentinel 2A dan citra Google Earth Pro. Nah, lanjut. Jadi Sentinel 2A, apa sih Sentinel 2A itu? Nah, menurut Awalian dan Sulistiawadi 2018, Sentinel 2A ini merupakan salah satu citra satelit yang memiliki 13 band, 14 band beresolusi 10M, 6 band beresolusi 20M, dan 3 band beresolusi spasial 60 meter dengan area sapuan sebesar 290 km. Nah, citra Sentinel 2A ini merupakan citra sensor non-fotografi yang banyak dimanfaatkan untuk monitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau atau waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Nah, selanjutnya ada Google Earth Pro. Nah, Google Earth Pro ini merupakan software yang memberikan visual permukaan bumi dan cukup akurat dalam menentukan koordinat suatu tempat. Ini menurut Rumpa et al. 2020. Nah, citra yang disediakan pada aplikasi Google Earth Pro adalah citra yang dapat diakses internet secara gratis dan memiliki resolusi yang tinggi, sehingga membuatnya menjadi efisien dan mudah dioperasikan. Namun, software Google Earth Pro ini memiliki kelemahan sendiri, yaitu terdapat limitasi seperti kecepatan pengolahan datanya. Nah, selanjutnya ada ArcGIS. ArcGIS menurut Novitasari et al. 2015 ini, ArcGIS merupakan software yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya alam serta untuk membangun sistem SIG yang lengkap. Nah, ArcGIS ini terbilang perangkat lunak yang besar dan menyediakan kerangka kerja yang bersifat scalable atau bisa diperluas sesuai kebutuhan dan untuk mengimplementasikan suatu rancangan aplikasi SIG. Nah, yang terakhir ini adalah Composite Band, di mana Composite Band ini terdapat natural color menggunakan red, green, dan blue yang dapat menampilkan visual citra sama seperti di permukaan bumi. Nah, ini menurut Atani et al. 2020. Nah, analisis citra ini dilakukan dengan berbagai variasi composite band untuk mengetahui karakteristik dari permukaan bumi tersebut. Nah, selain itu, composite band dari citra ini digunakan untuk mempertajam objek sehingga memudahkannya untuk melakukan klasifikasi tutupan lahan di permukaan bumi. Oke, ini merupakan hasil pengolahan data dari modul 1. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan citra Sentinel 2A dan yang di sebelah kanan ini merupakan citra Google Earth Pro. Bisa dilihat perbedaannya menggunakan yang
citra Google Earth Pro ini menggunakan composite band, sedangkan yang citra Sentinel-2 ini tidak menggunakan composite band. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 2, yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang proyeksi peta. Nah, apa sih proyeksi peta itu? Nah, proyeksi peta ini merupakan suatu fungsi untuk merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di permukaan bumi ke koordinat bidang datar. Nah, sederhananya proyeksi peta ini adalah menjadikan objek yang 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Dalam modul ini menggunakan software Google Earth Pro untuk pendownloadan data dan menggunakan ArcGIS untuk registrasi, digitasi, dan klip. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi peta adalah suatu cara untuk menyamakan koordinat peta baik secara hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi yang sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Nah, ini bisa dilihat registrasi peta ini dengan kayak tanda kuning di pojok-pojok ini yang berisi koordinat yang diperoleh dari pendownloadan di Google Earth Pro. Selanjutnya ada digitasi. Nah, digitasi secara umum ini dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada di dalam peta ke dalam format digital. Nah, dalam modul ini terdapat 3 digitasi, seperti digitasi poin yang berupa titik-titik ini, titik merah ini yang ada di tengah-tengah gedung, dan digitasi polyline yang berupa jalan ini yang berwarna biru, dan digitasi poligon yang berupa kayak sambungan garis, gabungan dari garis-garis yang membentuk seperti gedung ini. Oke, dan selanjutnya klip. Klip ini merupakan tahap teknik geoprocessing pada ArcGIS yang berfungsi menghasilkan peta dengan lebih berfokus pada wilayah tertentu. Nah, untuk klip ini juga diartikan sebagai pemotongan dari suatu data spasial. Nah, selanjutnya data yang tadi itu dapat disimpan ke dalam format data spasial, yaitu dalam format raster dan format vektor. Nah, data raster atau cell grid ini merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh, di mana objek geografisnya direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan piksel. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kiri, ini merupakan piksel-piksel yang berbentuk seperti kotak-kotak ini. Gambar kotak kuning ini merupakan titik yang menggambarkan rumah, titik atau kotak biru ini menggambarkan sungai, dan titik atau kotak berwarna hijau ini menggambarkan sawah. Oke, selanjutnya ada data vektor yang merupakan representasi bentuk bumi ke dalam kumpulan garis, area, dan titik, dan nodes. Nah, seperti yang dilihat di gambar sebelah kanan, model data vektor ini seperti ini. Titik ini menggambarkan rumah yang berwarna kuning ini, dan garis ini seperti garis yang dihubungkan ini menggambarkan sungai, dan garis yang digabungkan menjadi satu bangunan ini merupakan area persawahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 3 yang merupakan interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, sebelumnya kita bahas tentang interpolasi. Nah, proses interpolasi ini merupakan proses mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu.
Nah, ada beberapa metode interpolasi yang dapat digunakan, yaitu seperti interpolasi spline, interpolasi IDW atau inverse distance weighted, interpolasi Kriging, dan interpolasi natural neighbor. Nah, dalam modul 3 ini kita menggunakan interpolasi Kriging, di mana metode Kriging dapat digolongkan ke dalam estimasi stochastik dan perhitungannya ini secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Nah, interpolasi tadi ini digunakan untuk menghitung sebaran klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, klorofil A ini merupakan salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Nah, klorofil A ini dipengaruhi oleh beberapa faktor hidrologi perairan seperti suhu, salinitas, pH, dan DO. Klorofil merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Nah, sebaran tinggi dannya konsentrasi klorofil ini juga sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Nah, beberapa parameter fisika yang mempengaruhi klorofil ini adalah intensitas cahaya dan nutrien. Nah, yang terakhir ini ada suhu permukaan laut atau SPL, merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Nah, seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang secara global ini, SPL juga turut meningkat. Nah, perubahan iklim akibat pemanasan ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Selanjutnya di modul 3 ini kita memiliki 2 tahap seperti interpolasi Kriging dan layouting peta sebaran klorofil A dan SPL. Oke. Nah, ini merupakan hasil pemetaan klorofil A dan SPL di Selat Sunda pada bulan Agustus 2021. Nah, data yang sebelah kiri ini bisa dilihat sebaran klorofil A terendah ini ditandai oleh warna putih yang memiliki tingkat klorofil 0,79 sampai 0,88, sedangkan yang konsentrasi klorofil A tertinggi ditandai oleh warna hijau yang memiliki konsentrasi 0,45 sampai 0,54. Oke, selanjutnya ada peta persebaran SPL atau suhu permukaan laut. Nah, bisa dilihat seperti yang tadi, warna putih ini menggambarkan suhu tertinggi, yaitu sebesar 30 sampai 31 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang terendah ini ditandai oleh warna hijau, yaitu sebesar 20 sampai 29 derajat Celcius. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya kita memasuki modul 4, yaitu batimetri dan kartografi digital. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang kartografi. Kartografi ini merupakan ilmu dan teknologi untuk mengubah fenomena yang ada di permukaan bumi atau benda langit ke dalam bentuk yang mudah diobservasi seperti peta. Nah, kartografi ini memiliki 2 jenis, yaitu kartografi manual dan kartografi digital. Nah, dalam modul 4 ini menggunakan kartografi digital, di mana proses pembuatan petanya dilakukan dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya, baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ini kita membahas tentang batimetri. Nah, batimetri sendiri itu merupakan pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut yang menghasilkan suatu peta batimetri. Nah, peta batimetri ini itu sederhananya itu menggambarkan
kedalaman laut yang disajikan menggunakan kontur kedalaman. Nah, selanjutnya ada sumber batimetri, di mana pembuatan peta batimetri ini dapat menggunakan data yang dapat diperoleh dari survei batimetri dengan echo sounder. Nah, survei batimetri ini sendiri merupakan proses pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding atau pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi pasang surut, orientasi medan, dan hasil pengukuran geodetik. Oke, selanjutnya ada kegunaan batimetri. Batimetri ini memiliki berbagai kegunaan di bidang kelautan, seperti penentuan alur pelayaran, perencanaan bangunan pantai, pembangunan jaringan pipa bawah laut, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada interpolasi toporaster. Dalam modul 4 ini menggunakan proses interpolasi toporaster yang dilakukan di software ArcGIS. Model interpolasi ini merupakan teknik untuk membuat garis dengan menghitung kedalaman di suatu titik dari 3 titik kedalaman yang terdekat dengan pembobotan melalui jarak. Nah, dapat dilihat hasil interpolasi toporaster ini seperti ini. Nah, disajikan peta batimetri di Teluk Awur dengan warna hijau tua ini sebagai kedalaman yang paling dangkal, yaitu sekitar 1,3 sampai 0,4 meter, dan kedalaman tertinggi sekitar 7 meter sampai 6,2 meter. Nah, selain itu di peta ini juga terdapat informasi tambahan seperti judul, informasi pembuat peta, terus ada arah mata angin, terus ada skala batang dan skala angka. Nah, skala ini itu merupakan perbandingan antara ukuran dalam peta dan ukuran sebenarnya. Nah, dalam peta ini menggunakan skala 1:13,5 cm. Oke, selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ini seperti yang saya jelaskan tadi, berisi tentang warna-warna yang ada di dalam peta utama ini. Nah, tanpa adanya legenda, kita akan sulit membaca dan mengetahui maksud tentang suatu peta. Selanjutnya ada inset peta, di mana inset peta ini itu merupakan peta yang ukurannya lebih luas dari peta utama. Nah, seperti di gambar ini merupakan peta kota Jepara, dan yang titik merah itu merupakan lokasi Teluk Awur. Oke, selanjutnya ada sumber data peta. Nah, sumber data peta ini tuh dari GCS WGS 1984. Itu tadi merupakan koordinat sistemnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.